Kudus supaya hamba bisa menjelaskan kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus dan jemaat mengerti kehidupan rohani yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak terjebak dengan kehidupan pribadi dan keyakinan. Kiranya biarlah kami semua dikuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Ya, silakan Windy mungkin baca dulu materi pelajarannya. Pelajaran ke-7. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Memberitakan Injil serta menyatakan kuasa dan tanda-tanda heran. Markus 16:15-20. Murid-murid Yesus menjalankan firman Tuhan seperti yang mereka lihat dan dengar langsung dari Tuhan Yesus. Tetapi para murid mulai bersaksi sejak mereka menerima Roh Kudus di loteng Markus. Ini yang menjadi teladan bagi kita. Seperti dalam hal membaptis, haruslah membaptis dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan para murid dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Rasul Paulus menegaskan lagi dalam hal meneladani. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Banyak hal yang dapat kita teladani dari para murid seperti 1. Murid-murid mengajar seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Kedua, murid-murid beribadah pada hari Tuhan sampai jauh malam, Kisah Rasul 20 ayat 7. 3. Murid-murid pergi memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Markus 16 ayat 16-20. Serta masih banyak lagi yang dapat kita teladani. Para murid beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Bagaimana cara mereka beribadah? Coba kita baca dalam Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dalam Yohanes 4 ayat 24 juga dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah cara kita beribadah kepada Tuhan yang hidup dalam roh dan kebenaran. Bangsa Israel ingin beribadah, tetapi Tuhan belum memberikan cara ibadah kepada bangsa Israel. Maka mereka membuat patung lembu emas, sehingga membangkitkan kemarahan Tuhan yang membinasakan sebagian bangsa Israel. Coba kita baca dalam Keluaran 32 dan Ibrani 8 ayat 5. Bangsa Israel beribadah terbagi menjadi 2 tempat, yaitu di Betel dan di Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 24, beribadah dalam roh dan kebenaran. Murid-murid berkumpul di saat yang ditentukan, berdoa bersama-sama supaya penuh Roh Kudus. Kisah Rasul 4 23-31. Murid-murid pergi memberitakan Injil, bukan membawa emas dan perak, tetapi firman yang hidup dan kuasa, serta disertai tanda-tanda heran yang menyertai mereka. Janji Tuhan Yesus akan menyertai para murid selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Bahan diskusi. 1. Jelaskan perbedaan murid-murid saat belum menerima Roh Kudus dan setelah menerima Roh Kudus. 2. Bagaimana sikap para murid dalam mempersiapkan ibadah kudus? Jelaskan pentingnya doa tengah minggu. 3. Menurut Ibrani 8 ayat 5, bagaimana cara ibadah mereka? Keempat, bagaimana cara memberitakan Injil? Sekian, Pastor.
Ya, terima kasih Windy. Belum. Sudah? Testing. Ya, terima kasih Windy. Hari ini kita belajar hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup yang dituntun oleh Roh Kudus? Jika kita melihat kehidupan Yesus selama pelayanan resmi sejak ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ia memanggil murid-muridnya. Setelah ia memanggil murid-muridnya, 12 orang tersebut, murid-muridnya ini mengikuti Yesus selama 3 tahun bersama-sama. Dia melihat Yesus menyembuhkan orang, dia melihat Yesus masuk ke rumah ibadah, ia melihat Yesus mengusir setan, dan banyak hal ia bersama Yesus bersama-sama. Tetapi kita bisa melihat dalam 3 tahun ia bersama Yesus, murid-murid ini belum ada perintah resmi untuk mereka memberitakan firman Tuhan. Belum ada perintah resmi bagi mereka juga untuk membaptis. Jadi kita bisa melihat ya, biarpun mereka bersama-sama Yesus, tapi perintah resmi daripada Yesus itu belum ada untuk memberitakan firman, membaptis, dan mengusir setan. Maka kita harus bisa mengerti secara alkitabiah. Mengikuti 3 tahun itu, ya, mengikuti 3 tahun itu bersama Yesus itu adalah di mana sepertinya ia mempunyai suatu kesaksian hidup bersama Yesus. Sama-sama sekarang, jika kita ingin menjadi seorang pemberita firman Tuhan atau menjadi murid Yesus, pasti ada suatu perjalanan 3 tahun. 3 tahun bersama Yesus, baru memberitakan Injil, mengusir setan dan menyembuhkan. Perjalanan bersama Yesus itu yang dialami oleh murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Tetapi bagaimana kita sekarang, hidup di zaman sekarang, bisa bersama Yesus, berjalan bersama Yesus 3 tahun. Bapak Ibu, kita sebenarnya bisa melakukan hal itu. Bagaimana caranya kita bersama Yesus? Seperti murid-muridnya 3 tahun bersama Yesus tersebut. Coba kita bayangkan. Murid bersama Yesus 3 tahun. Selama mereka mengikuti itu, mereka menulis Alkitab. Maka ada Alkitab Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada surat Petrus, ada juga surat para rasul. Mereka ini adalah murid-murid Yesus, pengalaman mereka bersama Yesus, pengalaman mereka melayani, dia tulis di Alkitab. Maka jika kita ingin sama seperti murid Yesus 3 tahun tersebut, maka kita bacalah perjanjian baru tersebut. Maka kalau kita membaca Alkitab dari Matius sampai Wahyu selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun kita membaca Alkitab tersebut berulang-ulang, pada saat kita juga menerima Roh Kudus, wah itu luar biasa kita. Pasti kita penuh inspirasi. Jadi kita tidak bisa secara fisik bersama Yesus 3 tahun. Tetapi kita tahu murid-muridnya yang bersama Yesus 3 tahun itu
segala pengalaman mereka ditulis di Alkitab. Maka jika kita membaca Alkitab, sebenarnya sama kita seperti bersama Yesus. Maka itu sangat penting sekali. Nah, waktu mereka bersama Yesus 3 tahun tersebut, mereka ini belum memberitakan firman. Tapi waktu Yesus mati, Yesus bangkit bersama mereka, Yesus mengatakan, tunggulah di Yerusalem. Maka pada saat murid-muridnya ini menerima Roh Kudus, maka sejak itu mereka mulai memberitakan. Dengan apa? Pengalaman mereka 3 tahun bersama Yesus, mereka mengulangkan kembali. Mereka ceritakan kembali apa yang pernah dilakukan oleh Yesus bersama mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita juga sama halnya. Kita tidak bersama Yesus secara fisik 3 tahun. Tapi waktu kita membaca Alkitab, ya, yang ditulis oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes, oleh rasul-rasul Paulus, oleh kisah para rasul, semua jika kita baca, kita punya pengalaman sama dengan murid-murid tersebut. Maka waktu kita menerima Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi Yesus. Maka itu dia mengatakan, sekarang kamu tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, teladan para rasul. Bagaimana mereka ini? Jika hari-hari sekarang ini banyak orang tidak pernah mengikuti Yesus 3 tahun secara fisik dan tidak membaca Alkitab, pengalaman murid-murid yang ditulis tersebut, tidak membaca, tiba-tiba muncul pemberita firman. Dan apakah mereka sudah menerima Roh Kudus atau tidak? Mari kita melihat Alkitab secara teliti seperti orang Berea, Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 12 tersebut, menyelidiki Alkitab dengan teliti, dengan hati-hati dan meneladaninya. Murid-murid yang bersama Yesus 3 tahun tersebut, mereka ini belum menjadi pemberita firman, belum mendapat perintah resmi. Mari kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita melihat bagaimana topik pengajaran kita hari ini. Pertama, murid Yesus mengajar seperti yang diperintahkan Yesus. 2, murid Yesus beribadah pada hari Tuhan sampai jauh malam. 3, murid Yesus pergi memberitakan Injil, usir setan-setan,
dan menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, kita melihat materi kita hari ini, bagaimana murid Yesus ini mendengar bahwa sejak Yesus memanggil murid-muridnya, yang mereka dengar daripada murid-muridnya itu apa? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Yesus selalu berseru, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga. Jadi Yesus memberitakan hal kerajaan sorga. Coba kita baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kita melihat bahwa sejak Yesus dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memberitakan kerajaan sorga. Dalam perjanjian lama, kita jarang sekali membaca tentang tulisan sorga. Itu berbicara tentang kerajaan Israel. Kerajaan selatan, utara, perang. Ini tentang kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian. Tentang berkat-berkat untuk bangsa Israel. Berkat-berkat orang yang taat kepada hukum Taurat. Ini hanyalah cerita-cerita tentang kerajaan di bumi tersebut. Kejayaan bangsa Israel di bumi, kejayaan daripada Raja Daud, bagaimana kejayaan Raja Salomo yang dikagumi. Ini cerita tentang kerajaan di bumi. Tetapi waktu Yesus datang, dia mengatakan kepada muridnya, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Setelah ia mati, ia bangkit. Ia mengulangi lagi perkataannya. Diulangi lagi oleh Yesus. Supaya muridnya tahu tugas daripada muridnya. Sebagai murid Yesus harus tahu tugasnya. Apa tugas murid Yesus? Coba kita melihat Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yang dibicarakan selama 40 hari sejak kebangkitan itu apa? Kerajaan Allah. Jadi Yesus selalu mengingatkan murid-muridnya, yang harus kamu beritakan kerajaan Allah, yang harus diberitakan kerajaan Allah, yang harus diberitakan kerajaan Allah. Itu yang harus diberitakan murid-murid Yesus. Selama 40 hari Yesus bangkit. Hanya itu yang diingatkan kepada murid-murid Yesus. Tetapi sekarang apakah murid-murid Yesus yang berkhotbah di mimbar memberitakan kerajaan sorga, menceritakan hal-hal duniawi, keluarga berbahagia, cara mendapat menikmati berkat, di bumi engkau diberkati, engkau akan mendapat berkat ini, berkat rumah, berkat pabrik, berkat ini, berkat ini, berkat ini. Coba kita baca teliti dengan teliti apa yang diperintahkan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Selama 40 hari, apa yang Yesus tekankan kepada murid-muridnya tersebut? Biar kita menjadi murid-murid yang diingatkan terus oleh Yesus.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, jadilah murid Yesus yang memberitakan kerajaan Allah. Jadilah seseorang yang taat kepada Yesus. Ayat 4. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya ada dua baptisan. Ada baptisan air, baptisan Yohanes, dan baptisan Roh Kudus. Murid-murid itu sudah dibaptis air. Tetapi pesan Yesus, kamu jangan memberitakan kebenaran mengusir setan. Kamu harus tunggu baptisan Roh Kudus. Firman ini tertulis dengan jelas. Maka kita harus mendengar kata Alkitab yang tertulis. Jadi murid-murid ini 3 tahun mendengar Yesus, melihat Yesus, tidur bersama Yesus, doa bersama Yesus 3 tahun. Mereka bersama Yesus 3 tahun. Tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Maka mereka penuh dengan ketaatan, mereka menunggu menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jika kita mengatakan kita seorang murid Yesus, apakah kita sudah 3 tahun bersama Yesus? Bapak, bagaimana bisa bersama Yesus? Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang. Ya, betul, kamu tidak bisa bersama Yesus. Tetapi murid-murid Yesus telah menulis Alkitab. Kamu cukup baca dari Matius sampai Wahyu, itu pengalaman semua murid-muridnya. Bacalah di situ, maka kamu seperti bersama Yesus 3 tahun. Bacalah sampai 30 kali, maka kamu seperti 3 tahun bersama Yesus. Setelah engkau mengetahui apa yang dilakukan Yesus, yang diperbuat Yesus dan perintah Yesus, pada saat engkau menerima Roh Kudus, maka pada saat itulah engkau resmi menjadi saksi Yesus. Maka ayat 8 dia mengatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu apa? Bapak, Ibu, ujung bumi itu apa? Kalau kita melihat ujung bumi itu adalah pantai. Habis pantai, habis itu laut. Artinya di mana ada daratan, ada kehidupan manusia, kita memberitakan firman. Itulah seorang murid yang sejak ia menerima Roh Kudus. Apa yang diberitakan murid? Apa yang diberitakan murid? Ingat pesannya selama 40 hari. Apa yang diberitakan murid? Kerajaan Allah. Apa yang diberitakan murid? Kerajaan Allah. Apa yang diberitakan murid? Kerajaan Allah. Tentang hidup kekal bagi manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, di gereja kita belajar apa? Tentang kerajaan Allah, hidup kekal. Bukan masalah berkat. Bukan bicara tentang hikmat manusia, kepintaran manusia, supaya manusia memakai logikanya. Tetapi kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Itu perintah Yesus selama 40 hari. Hari ini coba kita memeriksa dengan teliti bagaimana apa yang diajarkan Yesus. Murid-muridnya pasti tahu 3 tahun. Kalau dia murid Yesus.
Mari kita membaca topik pertama. Topik pertama. Murid-murid Yesus mengajar seperti yang diperintahkan Yesus. Mari kita membaca. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, kita coba lihat dengan judul perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil kepada siapa? Bukan kepada setiap orang yang mendapat makanan 5.000 bersama Yesus, 4.000 yang nyembuh. Bukan kepada setiap orang, bukan, tetapi kepada 11 murid. Kepada 11 murid yang selama 3 tahun bersama Yesus, yang tahu persis apa yang dilakukan Yesus pada saat masuk rumah ibadah, tahu persis pada saat dia masuk ke rumah-rumah ngajar, tahu persis pada saat dia mengusir setan. Jadi waktu dia menerima Roh Kudus, dia memberi perintah kepada muridnya, muridnya pun melakukan hal yang sama. Kita lihat ayat 11. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu, Yesus pesan kepada muridnya, jangan ragu-ragu kepada saya. Jangan ragu-ragu kepada saya. Saya memberi perintah kepadamu. Ini perintah bukan dari seorang manusia atau nabi, tapi perintah ini yang mempunyai otoritas di sorga, yang mempunyai otoritas di bumi, yang mempunyai hak penuh di sorga dan yang punya hak penuh di bumi. Perintah ini kepada siapa? 11 murid. Kenapa 11 murid? Bukan semua orang yang percaya Yesus. Bukan. Karena 11 murid inilah yang bersama Yesus 3 tahun. Dia tahu persis yang dilakukan, yang diperintahkan Yesus. Bukan pengalaman-pengalaman orang, kehidupan orang yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang di penjara tiba-tiba keluar di penjara menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan, yang bersama Yesus 3 tahun, mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, betapa hari-hari sekarang kita bisa melihat banyak hamba Tuhan karbitan. Karena orang kaya tiba-tiba aktif di gereja menjadi seorang pendeta. Karena sikap lemah lembut. Maka jika ada orang berkata keras itu tidak benar. Yang lemah lembut itu yang benar. Kalau begitu, biarlah semua orang bertapa di gunung. Pasti lemah lembut, tidak pernah berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Tapi perintah Yesus kepada 11 murid. Siapa 11 murid? Mereka sebagian besar nelayan. Yang selalu berteriak-teriak. Yang selalu bersuara keras. Dan Yesus memberi makan 5.000 di padang gurun. Dia dikatakan singa Yehuda. Apakah pada saat itu sound sistemnya luar biasa berbicara kepada 5.000 orang? Ya. Jangan pakai konsep pemikiran orang yang sekarang ini tidak masuk. Tetapi Yesus berkata kepada 11 murid yang tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
perintah Yesus. Perintah Yesus, baptis. Dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bisa melihat di sini apa perintah Yesus. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah kepada murid-muridnya. Perintah kepada murid-muridnya. Apakah murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Coba kita memeriksa dengan teliti. Apakah muridnya membaptis seperti itu? Mari coba kita melihat Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Murid mengatakan, baptislah, membaptis dalam nama Yesus. Kita melihat murid-murid membaptis dalam nama Yesus. Sedangkan di sini baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba kita lihat, mana yang kita teladani? Ini perintah dari Yesus, tapi murid-murid melakukan baptislah dalam nama Yesus. Coba kita memeriksa lagi Kisah Rasul 19. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semua murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita melihat di sini kok berbeda. Berbeda. Perintah Yesus baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Tadi perintah ini kepada murid. Murid jauh lebih tahu apa makna daripada kehendak Yesus. Maka jika seseorang tidak dituntun oleh Roh Kudus, tidak diberi hikmat inspirasi Roh Kudus, maka dia hanya teks apa yang tertulis dia lakukan, maka dia tidak menuruti kehendak Roh Kudus. Tetapi di sini Roh Kudus tahu persis murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus itu. Maka murid-murid ini mengikuti inspirasi Roh Kudus. Maka firman Tuhan mengatakan, firman tidak boleh ditaksir dengan pikiran kita tanpa kehendak Roh Kudus. Mari kita membaca 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ya, ayat yang ke 19-20. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyising dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Orang-orang berbicara atas nama Allah.
Jadi seseorang harus didorong oleh Roh Kudus. Murid-muridnya ini tahu persis membaptis dalam nama siapa, karena mereka didorong oleh Roh Kudus. Maka kita melihat murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi perintah di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 19. Ayat 19-nya. Coba kita memeriksa ayat 20-nya. Matius 28 ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita melihat di sini bahwa dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang siapa perintahkan? Yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Apa yang diperintahkan murid-muridnya? Maka mari kita hari ini melihat apa yang diperintahkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, kita akan menyelidiki. Kalau kita tidak tahu, kita akan tersesat. Kita tidak menjalankan sesuai kehendak Roh Kudus. Maka tema hari ini, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus itu berbeda konsepnya. Kamu harus seperti teladannya murid-murid. Apakah murid salah membaptis dalam nama Yesus? Mari coba kita menyelidiki satu persatu. Ya. Di sini dia mengatakan, kamu tapi ayat 20 harus mengajar. Jadi pada saat seseorang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, harus diajar. Nama Bapa ini siapa? Maka kita harus tahu nama Bapa itu siapa. Coba kita membaca Kisah Rasul 17, Kisah Rasul 17, Yohanes 17 ayat 11 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, kita melihat di sini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, ini Yesus yang berbicara, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa. Yesus mengatakan dia datang kepada Bapaknya yang kudus. Peliharalah mereka, murid-murid itu mereka dalam namamu. Karena namamu, nama Bapa yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang diberikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Nama Bapa diberikan kepadaku. Nama Bapa itu Yesus diberikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu namanya Bapa. Jadi nama Bapa ini Yesus. Jadi nama Yesus ini nama siapa? Nama Bapa. Nama Bapa. Jadi nama Yesus ini nama siapa? Nama Bapa. Coba kita melihat sekarang nama anak. Nama anak, ya pasti nama anak, nama Bapa juga, nama Yesus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, jadi nama anak ini siapa? Yesus. Nama Bapa ini siapa? Yesus. Sekarang kita tinggal satu lagi. Nama Roh Kudus ini, siapa nama Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku. Roh Kudus itu datang dalam namaku. Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Jadi siapa nama Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus nama Yesus. Jadi kalau begitu, murid-muridnya membaptis nama Yesus. Bapak Ibu perhatikan, dua ini menjadi berbeda. Jika seseorang membaptis, aku membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, siapa nama-namanya? Bapa bukanlah suatu nama, itu satu predikat. Anak bukan suatu nama, Roh Kudus bukan suatu nama. Bapa, babe, papi, dedi, itu bukan nama, itu suatu predikat. Anak juga demikian. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu bukan nama. Siapa nama anakmu? Anak pertama. Bukan begitu toh? Kita harus menyebut nama anak kita. Tommy, Yahya, dan sebagainya. Jadi, itu bukan nama, itu suatu predikat. Roh Kudus juga demikian. Maka murid-muridlah yang tahu persis cara yang dikehendaki oleh Yesus. Karena 3 tahun dia bersama Yesus. Maka murid-murid membaptis dalam nama Yesus. Nama Yesus itu nama Bapa, nama Yesus itu nama Anak, nama Yesus itu nama Roh Kudus. Betapa indahnya kita melakukan yang diperintahkan Yesus. Maka Yesus mengatakan, jika engkau melakukan seperti itu, aku menyertai engkau selama-lamanya. Coba kita baca ayat yang 20 sekali lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka itu dia bilang, kamu harus mengajar nama Bapa itu siapa? Mengajar nama Anak itu siapa? Mengajar nama Roh Kudus siapa? Jika kamu mengajar seperti itu, aku akan menyertai engkau. Engkau adalah muridku. Aku akan menyertai kau, baik di bumi ini, baik untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Bapak Ibu, muridnya itu menceritakan pemilik kerajaan sorga. Tahukah Bapak Ibu apa pesan Yesus kepada muridnya? Kerajaan Allah. Jadi muridnya harus menceritakan kerajaan Allah. Siapa pemilik kerajaan sorga? Sekarang kita sudah tahu pemilik kerajaan sorga itu siapa? Yesus. Yesus pemiliknya. Karena nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus bukan nama yang lain, bukan Elohim, bukan Yahweh, bukan Yehova, itu nama Allah, tapi sebutan. Tapi yang mempunyai hak otoritas, hak wibawa kerajaan sorga, hak otoritas di bumi, Yesus Kristus. Ini adalah pemilik. Jadi nama Yesus ini adalah pemilik kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka cocoklah jika Yesus memberi perintah kepada muridnya. Matius 28 ayat 18, kita ulangin lagi. Kenapa Yesus berani mengatakan demikian? Karena nama Yesus itu nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Pemilik kerajaan sorga tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, murid Yesus mengajar, kamu mau ke sorga, kamu harus tahu pemiliknya siapa. Kamu mau dituntun di bumi ini masuk ke kerajaan sorga, namanya siapa yang menuntun kamu? Roh Kudus itu siapa namanya? Kamu harus tahu. Bapak Ibu, ini adalah suatu sinergi. Hari sekarang ini orang dituntun Roh Kudus tapi dia tidak tahu namanya Roh Kudus itu nama siapa. Dia pikir Roh Kudus itu hanya partner di bumi, hanya menolong, menghibur dia lagi dikala dia lagi sedih, dikala dia lagi susah hati. Bapak Ibu, dia menuntun kamu dalam hal kerajaan sorga. Yesus Anak Allah itu mengajar tentang hal kerajaan sorga.
Roh Kudus menuntun kamu hal-hal yang berkaitan untuk kerajaan sorga, supaya kamu bertemu pemilik sorga tersebut. Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak melihat orang tidak mengajar apa yang diperintahkan Yesus kerajaan sorga, tapi yang hal-hal seminar keluarga yang berbahagia, famili yang berbahagia, memiliki harta yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, yang diberkati di bumi sebagai contoh. Bapak Ibu, pesan Yesus apakah sudah berubah? Yesus pesan kepada muridnya 40 hari kerajaan Allah. Apakah sudah berubah? Jika berubah demikian, mungkin kita bukan murid Yesus lagi. Karena Yesus pun pernah ditawarkan oleh iblis. Jika engkau ingin memiliki kemuliaan dunia, sembahlah aku akan memberi semuanya kepadamu. Hati-hati, kerajaan bumi ini, angkasa ini dikuasai oleh iblis. Segala milik dunia. Dia bisa menawarkan Yesus untuk harta dunia ini. Tapi Yesus bilang, "Hei iblis, sembahlah Allahmu." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, biarlah kita mengerti tentang hak dan kewajiban seorang murid. Hak sebagai anak Allah, kewajiban memberitakan sebagai hak atau misi sebagai murid Yesus. Ya, coba kita dengarkan ayat itu dengan baik. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka dia mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi itu telah diberikan kepadaku. Diberikan kepada Yesus itu artinya apa? Yesus ini nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus yang mempunyai otoritas di bumi dan di sorga. Bapak, Ibu, hati-hati. Sekarang berseleweran pengajaran di mana-mana. Ya. Berseleweran nama-nama, ya, nama-nama Allah yang tidak jelas. Tapi kita harus tahu, inilah pemiliknya. Ya, siapa pemiliknya? Sorga itu Yesus. Ini pemilik sorga. Yesus ini adalah pemilik sorga. Hati-hati kita. Tidak ada yang di bumi dan di sorga yang mempunyai hak otoritas daripada nama Yesus. Itu yang tertulis di Alkitab. Ya, jangan sampai kita dibutakan oleh pengajaran-pengajaran. Ya, tetapi marilah kita coba meneliti Alkitab ini dengan teratur. Oh, bagaimana dengan Rasul Paulus? Ada orang akan berkata, oh, Rasul Paulus kan bukan murid Yesus, bahkan dia Saulus. Dia Saulus yang menjadi musuh anak-anak Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 9 mengatakan, dia justru bertobat. Dia pun menjadi murid daripada Roh Kudus. Dia pun langsung menerima Roh Kudus dan dibaptis. Baru menceritakan tentang Yesus. Jadi tidak ada satupun seorang murid tanpa menerima Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Mari coba kita baca. Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 17. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kita melihat Rasul Paulus pun yang disebut Saulus itu menerima Roh Kudus. Untuk apa? Memberitakan nama Yesus. Untuk memberitakan apa? Nama Yesus ke segala bangsa, kepada raja. Jadi yang diberitakan oleh Rasul Paulus siapa? Nama Yesus. Nama Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, semua orang pemberita perintah firman yang dipenuhi Roh Kudus, yang Roh Kudus memberitakan nama Yesus. Jadi hari ini murid Yesus mengajar yang seperti perintah Yesus. Apa diajar? Pertama, tadi sudah dijelaskan tentang kerajaan sorga. Tentang apa? Kerajaan sorga. Dan memberitakan Yesus pemilik sorga di bumi dan di sorga. Ini adalah perintah pertama daripada Yesus kepada murid-muridnya. Maka kita meneladani murid-muridnya. Waktu kita membaptis dalam nama Yesus, jelaskan nama Yesus ini nama siapa? Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Jelaskan pemilik sorga itu siapa namanya? Yesus Kristus. Dan jelaskan tujuan kehidupan seseorang. Begitu dia dibaptis terima Roh Kudus, tujuan kehidupan apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jika demikian engkau telah menjadi murid yang sesungguhnya. Jadi jika seseorang menerima baptisan, menerima Roh Kudus, maka kerinduannya adalah apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Bapak Ibu, kenapa sepertinya saya mengajar membosankan? Oh, kenapa diulang-ulang? Supaya kita tidak terdoktrin. Percaya Yesus, harta, kekayaan, harta, kekayaan, harta, kekayaan. Ini bukanlah ajaran yang diperintahkan oleh Yesus. Ya. Ini adalah ajaran yang humanisme. Ini adalah ajaran yang sistem liberal supaya seseorang itu menjadi kaya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tapi di sini kita membaca jelas Kisah Rasul 1 ayat 3. Berulang-ulang Yesus menampakkan dirinya 40 hari kepada muridnya. Beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptislah. Maka kita melihat Yesus. Jika murid-murid membaptis dalam nama Yesus, maka murid-muridnya mulailah mengajar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Ini adalah ketetapan yang pertama yang harus kita lakukan. Coba kita lihat dari Markus, bagaimana apa yang dilakukan oleh Markus. Kita membaca lagi dari Markus 16 ayat 14 sampai 20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, coba kita melihat. Aris, kamu minum dulu kali. Kenapa? Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan mencelah ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Kita melihat Yesus di sini menampakkan diri kepada siapa? Ke-11 orang murid. 11. Harusnya 12 yang bersama dia 3 tahun, tapi satu yang berkhianat Yudas
tinggal 11. 11 inilah yang mendapat perintah. 11 inilah yang sangat tahu apa yang dikehendaki oleh Yesus. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik kepada semua keturunan Adam, yang mereka itu keturunan Adam yang berdosa, yang menanti masuk neraka. Beritakanlah Injil, kabar baik dari Yesus. Apa dari Yesus itu? Kerajaan sorga. Jadi murid memberitakan kerajaan sorga itu kabar baik, itu Injil. Jadi murid Yesus memberitakan Injil itu kabar baik, kerajaan sorga. Tapi sekarang banyak orang tidak memberitakan Injil, kabar baik kerajaan sorga. Yang dia menceritakan kesaksiannya, problem rumah tangganya diselesaikan oleh Tuhan, dia segala sesuatu. Dia tidak menceritakan kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, perintah ini demikian jelasnya kepada kita. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akan dihukum. Yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya itu ada tandanya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama siapa? Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, atau bahasa lidah, yaitu bahasa roh. Itu tanda-tandanya persis. Ini tertulis. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, ayat 18 ini mengatakan mereka akan memegang ular sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletak tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, dia mengatakan sekalipun minum racun. Tetapi zaman sekarang ini banyak orang sepertinya memakai ayat ini. Kalau kamu mengatakan murid Yesus, minumlah racun. Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan perkataan-perkataan orang seperti ini yang dipakai oleh ilah-ilah zaman. Iblis pun pernah memperlakukan Yesus seperti itu. Iblis berkata kepada Yesus, Matius 4 itu mengatakan apa? Kalau kamu anak Allah, lompatlah dari gedung tinggi ini. Pasti ada malaikatnya yang menjaga. Dia anak Allah. Dia mempunyai otoritas. Kalau dia melompat pun pasti itu akan ditantang oleh malaikat. Tetapi dia tidak mau dicobai oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang dikuasai roh dunia, dia tidak mau dicobai. Untuk apa dicobai? Banyak hal-hal sekarang ini orang dipakai oleh roh-roh dunia. Jangan sebagai anak-anak Tuhan terpancing hal-hal yang demikian. Kita belajar daripada Yesus. Yesus pun tidak mau terpancing. Coba kita melihat Matius 4. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Maaf, kita baca bukan itu. Ayat 5. Maaf, kita baca Matius 4 tadi ayat 5.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menandang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apakah Yesus terpancing emosinya oleh iblis ini? Iblis ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi banyak sekarang anak-anak Tuhan dipancing oleh orang, dipakai oleh anak-anak iblis ini untuk menguji anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh terpancing. Kita lihat jawab Yesus itu apa? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, itu yang dijawab Yesus. Sekalipun dia adalah anak Allah, dia juga Tuhan. Dia tidak mau dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus terus, yang tidak percaya Tuhan. Dia bilang, ya, dia mengatakan dengan tegas, janganlah engkau mencobai Allahmu. Ya. Kita hari-hari sekarang, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebagai anak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dengan hikmat daripada Roh Kudus. Karena tanpa itu maka kita terombang-ambing. Yang kita pergunakan hanyalah logika dan emosi kita. Maka kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu, jika saya ini tidak tahu jalan, saya minta dituntun oleh seseorang. Orang yang tahu jalan, saya buta. Saya minta dituntun orang, yang orang menuntun saya ini, saya harus ikutin. Kemana dia pergi, saya ikutin. Begitu. Tetapi jika saya tidak mau pergi, saya ke arah lain, maka saya tidak bisa dituntun oleh dia. Sama sebenarnya. Waktu kita dituntun Roh Kudus, tuntunlah saya. Maka waktu Roh Kudus menyeret kita ikutin. Tapi kalau kita pakai logika kita lagi, pemikiran kita, itu artinya tidak. Jadi kita berbeda dengan Roh Kudus. Banyak hari-hari sekarang, orang ingin dituntun Roh Kudus, tetapi dalam perjalanannya, dia kembali lagi logikanya. Dia kembali lagi dengan pikirannya. Maka dia tidak bisa dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana dia bisa dituntun? Bapak, Ibu, Saudara yang sekasih, jika kita mempercayakan Roh Kudus yang menuntun kita. Jika kita misalnya pergi mencari sebuah alamat, kita tidak tahu. Terus kita bilang, tanya kepada orang segitu, kamu tahu alamat ini? Tahu. Mari saya tuntun. Maka jika dia menuntun kita di depan kita ikutin, pasti ketemu. Tapi kalau kita bilang, oh enggak begitu, bukan jalan ini, kita tidak akan bisa ketemu di tempat tersebut. Maka begitulah sebenarnya, Bapak Ibu. Maka seseorang tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka dia selalu pakai logika dan emosinya. Sulit untuk dia mencapai pertumbuhan iman yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ini adalah ciri-ciri bagaimana murid-murid Yesus tersebut. Coba kita lihat lagi Markus ini yang ayat selanjutnya, 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 19, setelah dia menitip pesan segala sesuatu kepada murid 11 itu, dia ke sorga. Artinya ini adalah pesan yang sangat penting bagi murid-muridnya. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mereka pun pergi. Ke-11 murid ini pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu apa? Kerajaan Allah. Ke segala penjuru. Memberitakan apa? Kerajaan Allah. Bukan hal-hal yang jasmani. Hari ini sekarang orang tidak bisa lagi membedakan Injil dengan berkat jasmani materi, itu sudah disamakan. Di sini jelas memberitakan Injil. Injil itu apa? Kerajaan Allah. Ke segala penjuru.
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai. Bapak Ibu, jika kita memberitakan kerajaan Allah, maka Yesus bersama Roh Kudus akan menuntun kita sampai selama-lamanya. Inilah murid-murid Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus, mereka melakukan dengan baik. Sekarang kita masuk ke kedua, materi yang kedua. Yang kedua apa? Yesus beribadah. Ya, murid-murid Yesus beribadah pada hari Tuhan. Murid-murid Yesus beribadah pada hari Tuhan. Mari kita membaca Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dia mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama. Kita tahu bahwa Yesus waktu hidup dia ibadah hari Sabat. Hari Sabat. Coba kita melihat Markus 1. Markus 1. Ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi waktu Yesus hidup, yaitu dia membawa murid-muridnya ibadah hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Hari Sabtu. Jadi waktu Yesus hidup, ibadahnya hari apa? Ibadahnya hari Sabat. Sabat ini hari apa? Hari ke-7. Ke-7. Ke-7 ini apa? Ini Sabtu. Sabtu. Jadi waktu Yesus hidup ibadahnya hari Sabat. Hari Sabtu. Dia mengajak murid-muridnya. Tetapi kita harus tahu, kita harus mengikuti teladan murid. Teladan kita siapa? Teladan kita murid Yesus. Kita ini teladan murid Yesus. Maka murid Yesus ibadahnya hari apa? Murid Yesus ibadahnya hari pertama. Hari pertama. Hari pertama ini apa? Hari Minggu. Hari Minggu ini hari keberapa? Hari ke-pertama. Jadi bukan hari Sabat. Hari Sabat ini hari apa? Ke-7. Kalau hari Minggu itu hari pertama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Jadi kita teladannya siapa? Murid-murid Yesus. Ibadah mereka, firman Tuhan mengatakan semalaman. Semalaman. Artinya mereka satu hari. Hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Hari itu untuk Tuhan. Hari itu untuk Tuhan. Jadi kita banyak waktu hari Tuhan, waktu kita bersama-sama ketemu orang-orang kudus, kita ibadah, kita membicarakan hal-hal firman, sharing. Ini jangan begitu ibadah langsung pulang, ibadah pulang. Bicarakan, kita melihat, kita contoh teladannya murid-murid, rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Sebenarnya ibadah hari pertama ini disebut hari Tuhan. Jadi yang benar adalah apa? Hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Karena hari ini Tuhan Yesus bangkit. Hari Yesus bangkit.
Coba kita melihat ayatnya. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai Pada oleh hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu apa? Hari pertama Yesus bangkit. Orang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi pada saat orang beribadah hari Tuhan, orang dikuasai oleh Roh Kudus. Terus? dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saya ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, kita melihat di sini pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa? Hari pertama. Hari pertama. Hari pertama itu apa? Hari Yesus bangkit. Coba kita melihat Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, Setelah hari Sabat lewat, terus menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. ya, kita melihat. Jadi hari pertama Yesus bangkit. Jadi kita ibadah hari apa? Hari pertama. Hari pertama itu apa? Hari Yesus bangkit. Jadi itu disebut hari Tuhan. Maka waktu hari Tuhan itu kita pesta rohani. Karena pada saat itulah memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ini sangat penting. Saya ingin menjelaskan tentang poin kedua ini. Ya, teladan kita murid Yesus, ibadah semalaman. Tolong perhatikan dengan baik-baik. Seseorang waktu dia datang ibadah, tolong diperhatikan baik-baik. Diperhatikan baik-baik ya. Bapak Ibu di rumah, baik yang di tempat ini. Ibadah itu adalah pada saat seseorang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Pada saat seseorang yang belum percaya Yesus, pada saat orang percaya Yesus, pada saat mereka hidup, sebenarnya mereka adalah seonggok daging. Seonggok daging yang berjalan-jalan, dan mereka menghidupkan seonggok daging itu terus. Jadi seonggok daging ini jika dia enak makan kerja, maka dia akan terus demikian. Tapi kalau dia ada masalah, dia akan berpikir bunuh diri. Bunuh diri. Maka jika kita melihat negara-negara yang maju seperti Jepang, apakah negara mana, jadi sekalipun kalibernya menteri, jika mereka tidak merasa puas dengan hidup ini, mereka bunuh diri. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya pengharapan setelah kehidupan ini. Maka mereka yang seperti itu seonggok daging yang berjalan mencari makan. Jika ada orang yang beragama lain, mereka berpikiran, kalau mati mereka reinkarnasi. Maka dia ada punya pengharapan setelah mati. Kalau hidup di bumi ini susah, ya kalau mati ya bisa reinkarnasi. Dan ada juga berpikiran, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sekarang ini ada orang sekarang sudah percaya Yesus. Begitu dia percaya Yesus, biarpun dia percaya Yesus, memang dia tidak ada keinginan lagi bunuh diri. Tetapi ingat, kadang-kadang ada keinginan, ya udahlah, mendingan mati cepat aja. Ini sebenarnya orang-orang yang seperti ini hidup tanpa pengharapan hidup kekal. Dia tidak mengerti ada suatu kehidupan kekal jaminan. Artinya, hatinya, roh jiwanya tidak tertambat kepada kehidupan kekal tersebut. Yesus bilang apa? Aku datang untuk memberi hidupku yang kekal itu. Maka orang ini sebenarnya tidak tertambat kepada kehidupan kekal. Maka orang demikian biarpun dia datang beribadah, karena tidak jelas imannya,
tidak jelas pengertiannya. Mungkin firman itu tidak masuk. Mungkin firman itu hanya sebuah pengetahuan bagi dia. Dia sangat suka dengan pengetahuan ini lebih dalam. Tetapi firman itu tidak ada dalam roh jiwanya. Maka hatinya tidak tertambat kepada kehidupan kekal Yesus. Maka orang seperti ini gampang berubah. Jika kita melihat sekarang betapa banyak orang Kristen yang mengatakan percaya Yesus, ada juga yang bunuh diri, ada yang berkata pendek, ada yang berkata sia-sia, dan ada juga hal-hal yang dia lakukan itu sia-sia. Itu artinya dia tidak tertambat pada kehidupan kekal Yesus. Tertambat itu artinya apa? Terikat dengan kehidupan Yesus. Maka dia tidak mempunyai suatu patokan iman kebangkitan. Maka jika dia mempunyai iman kebangkitan, dia akan mempertahankan kehidupan ini di bumi ini sampai garis finish. Sampai garis finish. Dia tidak boleh masuk pikiran-pikiran dengan emosi campuran emosi dan pikiran yang sia-sia tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus memiliki hari Tuhan itu kita ibadah. Hari Tuhan itu artinya hari Yesus bangkit. Maka jika seseorang ibadah mengakui iman seperti itu adalah kebenaran Yesus ada di dalam roh jiwanya. Jika dia datang ibadah hanya sekedar melepaskan kerinduannya beragama, kerinduan sebagai rutinitas, mungkin itu dapat berkat. Dia hatinya tidak mempunyai iman kebangkitan. Tidak tertambat. Maka dia adalah orang yang beribadah. Yang beribadah tanpa suatu fokus yang jelas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, maka firman Tuhan mengatakan seperti apa ibadah yang Tuhan kehendaki. Mari kita membaca Ibrani tadi, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, kita beribadah seperti apa yang dikehendaki oleh penulis Ibrani ini. Dia mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang kekal selama-lamanya, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ada caranya Allah, caranya ibadah dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, artinya apa? Ibadah itulah satu-satunya cara kita untuk mendapat iman kebangkitan kerajaan Allah yang kekal. Maka bagaimana kita perlu dituntun oleh Roh Kudus pada saat ibadah itu sukses supaya kita mendapat iman kebangkitan. Mari kita membaca lagi Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam sikap kita ibadah, coba iman kita harus tahu Allah itu roh. Roh itu artinya tidak kelihatan, dan roh itu pemilik segala sesuatu diciptakan. Roh itu hidup dan kekal. Dia melihat kita ibadah. Jika Bapak Ibu punya konsep Allah itu roh yang kekal dan melihat segala sesuatu, maka kita ibadah pun Dia lihat. Apakah kita mengantuk? Apa kita main-main? Apakah kita bercanda dalam ibadah? Maka diingatkan oleh
firman ini oleh penulis Yohanes ini mengatakan, kamu ingat ya, Allah yang kamu sembah itu roh. Barang siapa menyembah dia, barang siapa beribadah kepada dia, menyembah itu artinya sembah, beribadah kepada dia, harus menyembahnya dalam rohmu dan dengan kebenaran. Dengan kebenaran, rohmu. Bapak Ibu, pelajaran pertama dan kedua, ketiga sudah dijelaskan. Siapa manusia? Roh tinggal dalam tubuh, memiliki jiwa. Roh tinggal dalam tubuh, memiliki jiwa. Siapa manusia? Manusia adalah roh. Maka jika dia tahu saya beribadah dalam roh, maka roh menuntun tubuh dan menuntun jiwa. Maka Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa tubuh dan jiwamu beribadah. Artinya biarlah roh menjadi sumber ibadah itu. Roh ini lebih penting. Bapak Ibu, 6 hari engkau telah memberi kepuasan kepada tubuh dan jiwamu. Tapi hari Yesus bangkit untuk rohmu. Maka berilah pada saat itu maksimal untuk rohmu taat beribadah. Seringkali orang ibadah hari Tuhan, dia bermain-main, dia tidak. Tahukah Bapak Ibu, 6 hari engkau memuaskan tubuhmu dengan tidur, dengan makan, dengan main, 6 hari. Sekarang puaskanlah rohmu 2 jam itu. Masa engkau tidak bisa memuaskan rohmu 2 jam? Di mana imanmu tentang kebangkitan tersebut? Di mana imanmu percaya kepada Yesus tersebut? Banyak hari-hari sekarang orang mengatakan percaya Yesus, mengasihi Yesus, tapi 2 jam rohnya pun tidak bisa dia berikan makanan kebenaran itu. Bapak Ibu, jika kita meeting dengan seorang pejabat, kita pun duduk dengan tegak, dengan sungguh-sungguh memperhatikannya. Atau bos kita takut dipecat. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan adalah roh. Roh kita tidak sungguh-sungguh memprioritaskan kepada Tuhan. Apakah orang tersebut dengan iman? Maka Bapak Ibu, kalau kita membaca di Ibrani 11 itu mengatakan segala sesuatu itu iman. Tanpa iman sia-sia semuanya. Bapak Ibu, pergunakanlah kehidupan rohani ini jauh lebih penting, ya, sehingga kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Sekarang kita bicara poin ketiga. Poin ketiga. Poin ketiga. Murid-murid Yesus pergi memberitakan Injil, usir setan dan menyembuhkan. Ciri-ciri murid itu apa? Mereka, mari kita membaca Markus 3. Markus 3. Ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita ngelihat poin ketiga. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus memberitakan Injil. Yesus memberi perintah kepada muridnya, tetapi dia melengkapi murid-muridnya itu. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Artinya seorang murid, tidak setiap orang bisa menjadi murid Yesus. Yang dikehendakinya, yang dipilih. Keselamatan semua orang bisa mencari keselamatan. Tapi untuk menjadi murid itu dikehendaki oleh Yesus. Ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Hanya 12 orang. Dan untuk diutus memberitakan Injil.
dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu, Yesus bukan hanya sekedar memanggil murid, memberitakan firman secara moral etika, mengajar moral etika kepada manusia. Bukan. Tetapi dia mengatakan, jika ada orang sakit, usirlah setan, sembuhkan. Usirlah setan, sembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus selama hidupnya, dia selalu mengusir setan, mengusir setan, mengusir setan, mengusir setan, menyembuhkan. Jadi muridnya apa? Mengusir setan. Yesus tidak meninggalkan muridnya hanya pergi kamu beritakan moral etika supaya orang berbuat baik, saling tolong menolong. Bukan itu. Beritakan Injil, beritakan kebenaran. Jika ada yang sakit, usir setan. Demikian sama sampai hari ini pun masih berlaku. Coba kita membaca Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu, kita melihat. Jadi setiap kali kita melihat di Alkitab, dia mengusir, mengusir, mengusir. Dan kita lihat waktu dia ditanya oleh orang-orang Farisi. Mari kita melihat Lukas 10. Maaf, Lukas berapa? Bukan. Saya mengusir setan hari ini dan besok. Lukas 13. Lukas 13. Kita baca Lukas 13. Lukas 13 ayat 31, 32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Bapak Ibu, apa kata Yesus? Jawab Yesus ayat 32. Ya, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si serigala itu." Herodes itu dia panggil serigala. Orang yang ingin selalu membunuh Yesus itu dibilang serigala. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Pada hari yang ketiga aku selesai. Artinya hari ini dan besok. Artinya setiap hari Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang, memberitakan kerajaan sorga. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dan inilah yang diberitakan oleh para murid-murid Yesus ke segala penjuru dunia. Karena itulah perintah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka pada saat mereka demikian, mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Kita berkumpul bersama, berdoa, maka kita akan memberitakan Injil. Seseorang datang ke gereja. Jika seseorang mengatakan, "Oh ya, doa malam." Waktu kita datang doa malam, tengah minggu, kita betul-betul berdoa. Katanya doa tengah minggu, berdoa. Berdoa itu untuk kita penuh dengan Roh Kudus, penuh otoritas. Berdoa supaya kita bisa mengusir setan. Tapi banyak hal kita melihat, mengatakan, mari kita berdoa tengah minggu, doa malam. Datang ke gereja bukan doa. Nyanyi-nyanyi, mendengar orang kesaksian, nyanyi-nyanyi, pulang. Doanya ya doa akal budi. Bapak Ibu, kalau kita melihat murid-murid bukan seperti itu. Doa ya doa.
Apakah setengah jam hanya khusus berdoa? Bukan nyanyi, bukan kesaksian. Ya doa, 1 jam, 2 jam, 2 jam. Coba kita lihat. Kita melihat teladan murid. Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4. Ayat 23 sampai 31. Disingkat aja, mari saya bacakan, saya singkatkan aja. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Maka mereka di sini mengatakan, betul-betul mereka berdoa penuh dengan Roh Kudus. Maka mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan. Demikianlah hari ini kita telah belajar tentang teladan kita yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Teladan kita bagaimana untuk dituntun Roh Kudus, teladannya dari mana? Dari Alkitab, dari murid-muridnya. Ada 3 patokan garis besar ini. Mungkin harusnya lebih luas, tetapi dengan waktu yang singkat kita bisa belajar dari 3 materi penting ini. Demikian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Mungkin kita akan masuk ke wilayah materi. Coba bahan diskusi. Jelaskan perbedaan murid-murid saat belum menerima Roh Kudus dan setelah menerima Roh Kudus. Ya, sebelum menerima Roh Kudus, mereka ini waktu Yesus mati, mereka meninggalkan Yesus. Tapi setelah mereka terima Roh Kudus, mereka mempunyai otoritas, ya, memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan, dan mereka tidak pernah meninggalkan Yesus, sehingga tertulis mereka adalah semua martir bagi Yesus, martir Yesus, mempertahankan imannya sampai garis finish. Yang kedua, bagaimana sikap para murid dalam mempersiapkan ibadah kudus? Jelaskan pentingnya doa tengah minggu. Tadi kita sudah menjelaskan. Maka murid-murid mempersiapkan doa tengah minggu itu. Betul-betul mereka berdoa. Setengah jam, 1 jam. Mereka berdoa. Bahasa roh, mendengar firman Tuhan. Sungguh mereka berdoa. Sehingga pada saat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mempersiapkan ibadah. Mempersiapkan untuk penginjilan, mengusir setan. Yang ketiga, menurut Ibrani 8, bagaimanakah cara mereka ibadah? Mari kita membaca coba Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jadi ibadah bangsa Israel ada tata caranya di kemah suci. Tidak boleh sembarangan. Jadi ada contoh penglihatan daripada Musa di gunung itu, di gunung Sinai. Dia melihat sorga itu ibadahnya seperti apa. Maka dia membuat kemah suci. Cara ibadahnya ada mempersembahkan korban, mezbah bakaran, dan kolam basuh, kaki dian, roti sajian, ukupan bakar, dan tabut Allah. Ada aturan-aturan. Bangsa Israel, mereka ini waktu Musa masih di gunung,
peraturan untuk ibadah belum datang. Mereka ingin ibadah sendiri. Tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Tuhan membinasakan mereka. Membinasakan berapa? Mereka itu dibinasakan 3.000 lebih. Bagaimana mereka ini? Mereka datang mau ibadah, mempersembahkan emas, cincin, segala sesuatu. Tetapi mereka ibadah biarpun memberi hartanya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, mereka ini dibunuh. Mari coba kita lihat sekilas. Keluaran pasal 32. Ya, dari ayat 1 Ketika sampai 5. bangsa Ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Lihat, kita lihat di sini ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari bagi Yahweh. Besok hari raya bagi Yahweh atau Yehova." Tetapi yang ada adalah lembu emas. Banyak sekarang orang di gereja ya menari-nari, ya memanggil Yesus. Hati-hati, mungkin aja di hatinya lembu emas. Mereka memberi persembahan. Kita melihat di sini mereka ini bersorak-sorai di depan lembu emas, tetapi tetap menyebut nama Tuhan. Kita membaca ayat 28. Apa yang terjadi ayat 28? Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Dari bangsa itu, siapa itu? Israel. Israel yang keluar dari Mesir dibunuh oleh Tuhan. Karena apa? Karena di hatinya lembu emas. Cara ibadahnya sendiri. Sekalipun dia menyebut nama Tuhan, tapi hatinya adalah keinginan dia sendiri ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ini adalah contoh-contoh di Alkitab orang yang tidak berkenan bagi Allah dengan ibadahnya. Yang 4, bagaimana cara mereka memberitakan Injil? Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah melihat sejak mereka dibaptis terima Roh Kudus, sejak mereka membaca Alkitab seperti perjalanan mereka bersama Yesus 3 tahun, maka mereka memberitakan Injil apa yang diperintahkan Yesus. Demikian kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kiranya biarlah Bapak, Ibu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Demikian